Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang pembubuhan materai untuk dokumen P3K. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Atau Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Bapak Ibu, untuk kali ini akan saya jelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk membubuhkan materai secara elektronik. Nah, kita mengutip dari informasi yang kita dapat dari SSCSN bahwasanya seperti ini. Implementasi materai elektronik berdasarkan surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara, di mana terdapat beberapa aturan dalam penggunaan materai antara lain. Di sini yang pertama, wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenakan menggunakan materai dalam bentuk cirinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, misalnya materai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, SSCSN pada tahun ini membuat kebijakan pada dokumen yang menggunakan materai akan diimplementasikan penggunaan materai elektronik atau e-materai yang terintegrasi dengan SSCSN dengan perum peruri di dalam pembubuhan materainya. Jadi untuk saat ini CSN tersebut itu mengimplementasikan sudah bekerja sama dengan perum peruri untuk proses penggunaan materainya. Selain Bapak Ibu menggunakan materai tempel, nah kadang kan Bapak Ibu ketika mendesak, waktunya mendesak, Bapak Ibu tidak sempat untuk membeli materai tempel dan Bapak Ibu mungkin lupa. Nah, oleh sebab itu kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana sih langkah tutorial untuk pembuatan materai elektronik pada dokumen P3K Bapak Ibu. Kita simak langkahnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses materai di Google, dicari saja materai seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa enter dan di sini ada e-materai. Kita klik e-materai atau Bapak Ibu bisa masuk pada ematerai.co.id. Bisa langsung masuk di website tersebut. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan pencarian Google seperti yang telah saya jelaskan barusan. Kemudian setelah itu, di sini pastikan Bapak Ibu sudah membuat akun. Seandainya Bapak Ibu belum membuat akun, maka Bapak Ibu bisa menggunakan klik daftar yang ada di sini. Ketika Bapak Ibu sudah membuat akun, Bapak Ibu bisa klik login. Nah, sekali ini saya anggap Bapak Ibu tidak membuat akun sama sekali seperti saya saat ini. Jadi saya belum membuat akun. Nah, langkahnya kita masuk pada daftar, klik daftar. Nah, di sini ada 3 fitur Bapak Ibu dalam pendaftaran akunnya. Yang pertama adalah personal. Untuk personal ini digunakan untuk perorangan. Jadi tidak digunakan untuk hal yang lain Bapak Ibu. Kemudian di sini ada enterprise. Di sini untuk internal perusahaan. Ini berbeda-beda. Jadi kemudian yang ketiga adalah wholesale, di mana di sini untuk mitra distributor. Wholesale ini. Nah, karena saya akun pribadi, saya pilih yang personal. Kita klik yang personal. Kemudian di sini Bapak Ibu diharuskan untuk mengunggah KTP Bapak Ibu. Di sini perlu diperhatikan, harap menunggu proses membutuhkan waktu 30 detik sampai dengan 1 menit. Klik atau seret file KTP Anda di sini. Ukuran maksimum file adalah 1 MB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan format JPEG lebih mudahnya karena KTP kan bentuknya biasanya JPEG, maka Bapak Ibu bisa tinggal seret ke sini file KTP Bapak Ibu tersebut. Nah, di sini saya akan membuka KTP saya dan saya akan tarik ke sini karena kita bisa menggunakan seret atau drag and drop, kita tarik ke sini. Pastikan ukuran KTP-nya itu tidak lebih dari 1 MB. Nah, ini masih memuat data dan kita tunggu. Nah, nantinya akan muncul upload berhasil. Berarti kalau seperti ini KTP Bapak Ibu itu sudah berhasil untuk diunggah. Kemudian kita klik OK. Dan di sini Bapak Ibu bisa melengkapi datanya dengan melengkapi biodata diri. Data telah terisi otomatis, namun harap cek kembali data yang telah terisi untuk menghindari kesalahan. Seandainya ini tidak terisi otomatis, nah ini tidak terisi otomatis, maka Bapak Ibu bisa masukkan satu persatu.
Kita masukkan NIK, NPWP, email, kemudian nama lengkap, password nantinya untuk masuk pada halaman e-materai ini. Kemudian ada nomor telepon, kewarganegaraan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan saya belum memiliki NPWP jika Bapak Ibu tidak memiliki NPWP. Kita isikan satu persatu. Setelah Bapak Ibu mengisikan data-data yang tadi, pastikan untuk alamat email dan nomor telepon ini aktif. Dan juga penulisan namanya otomatis benar. Tapi untuk kedua ini nantinya harus Bapak Ibu aktif atau yang aktif. Dan nanti akan dikonfirmasi melalui email. Jadi pastikan email yang Bapak Ibu masukkan itu harus aktif. Sebentar lagi akan dikirimkan konfirmasi oleh Prumpuri pada email kita. Jadi jangan sampai salah menulis email Bapak Ibu agar email tersebut masuk. Nah, kemudian setelah mengisikan lengkap dan di sini ketika Bapak Ibu belum memiliki NPWP maka bisa diaktifkan. Jika Bapak Ibu sudah memiliki NPWP maka Bapak Ibu bisa abaikan seperti ini atau tidak diklik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa contreng di bawah ini, data yang saya input adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data maka saya menyetujui pembekuan akun. Nah, jika tidak dinyatakan ini tidak muncul, klik daftarnya. Ketika Bapak Ibu sudah membaca dan benar datanya, dicek kembali, maka Bapak Ibu bisa klik daftar. Jika nantinya sukses, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Akun sudah terdaftar, email sudah terdaftar. Silakan periksa email Anda untuk verifikasi. Jadi akan ada email masuk Bapak Ibu ke email Bapak Ibu. Coba kita cek pada email. Kita bisa klik OK di sini, kemudian kita cek email. Di sini ada informasi bahwasanya silakan cek email Anda. Proses pendaftaran Anda hampir selesai. Silakan cek email Anda, lalu tekan tautan yang tersedia untuk melakukan verifikasi akun. Apabila Anda tidak menerima email verifikasi, harap cek spam atau folder pada email atau kirim ulang email di sini. Nah, jika tidak mendapatkan konfirmasi, Bapak Ibu bisa meminta konfirmasi kembali. Diklik di sini, tapi kita cek kembali atau kita cek dulu email apakah ada atau tidak. Nah, di sini akan ada konfirmasi atau informasi email baru dari materai tersebut. Nah, di sini materai elektronik. Registrasi sukses. Hai Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih telah melakukan registrasi ke website portal PT Peruri Digital Security. Untuk melanjutkan proses login, silakan tekan tautan verifikasi di bawah ini. Nah, kita klik aktivasi akun di sini. Nantinya akan ditampilkan ke halaman e-materai lagi. Nah, di sini verifikasi berhasil. Seperti itu tampilannya. Terima kasih sudah membuat atau memverifikasi akun. Silakan klik login. Klik OK. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ingin login dan tidak tampil halaman seperti ini, maka Bapak Ibu bisa klik login di sini. Klik tombol login, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan email dan password yang telah Bapak Ibu buat. Di mana password tersebut harus berupa besar kecil, kemudian angka dan juga karakter. Dan setelah itu kita masukkan kode yang ada di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik lakukan login. Dan di sini akan muncul kirim kode OTP. Nah, di sini Bapak Ibu harus masukkan kode OTP. Kami telah mengirimkan kode OTP via email. Dan di email nantinya akan ada konfirmasi kode OTP. Nah, kita tempelkan atau kita copy kode OTP yang di sini pada beranda yang ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kode OTP kita paste di sini kode OTP yang tadi, kemudian kita klik lanjutkan. Dan di sini sudah masuk pada halaman dari e-materai. Di sini ada pembelian, kemudian ada pembubuhan. Kita skip dulu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk di profil saya, yaitu Ahmad Bustanul Arifin. Ada profil, ada kuota, profil, ubah kata sandi, riwayat pembelian, riwayat pembubuhan, dan logout. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan proses pembelian, jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk di akun Bapak Ibu harus melakukan proses pembelian materai. Sama seperti biasanya kita misalnya ke kantor pos. Tapi di sini secara elektronik. Nah, di sini kita kan belum memiliki kuota. Kuotanya tidak ada sama sekali. Maka kita harus melakukan proses pembelian sebelum melakukan proses pembubuhan. Jadi kita melakukan proses pembelian di pembelian. Kemudian kita memilih kuotanya berapa yang akan kita beli. Misalnya 1, 2, 3, atau 4. Di sini materai. Kita mau membeli beberapa materai. Seperti itulah paling tidaknya Bapak Ibu.
Nah, saya coba contohkan satu saja. Saya ingin membeli satu materai. Kemudian di sini kita masukkan angka 1 dan setelah itu kita klik bayar. Dan total di sini biasanya tidak 10.000 Bapak Ibu ketika kita akan melakukan proses pembayaran. Kita coba klik bayar dan ditunggu di sini. Nah, silahkan cek. Kita akan masuk pada kolom pembayaran. Nah, di sini untuk proses pembayarannya Bapak Ibu ada beberapa menu atau ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan tunai modern. Di sini ada FanPay. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan FanPay. Kemudian ada virtual account bank. Di sini ada Mandiri, BRI, BNI, Permata. Kemudian di sini ada QRIS. Nah, di sini Bapak Ibu terserah mau menggunakan yang mana untuk proses pembayarannya. Dan pastikan di sini halaman ini akan tertutup secara otomatis dalam beberapa hitungan mundur di sini. Jadi hanya diberikan 5 menit untuk melakukan proses pembayaran. Tapi tenang, untuk proses pembayaran ini cepat kok Bapak Ibu. Kita coba untuk melakukan proses pembayaran. Saya akan memilih bisa BRI virtual, bisa QRIS Bapak Ibu. Monggo, terserah Bapak Ibu. Coba saya menggunakan akun BRI virtual. Kita klik di sini BRI, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, untuk BRI di sini dikenakan total biayanya adalah 11.800. Kemudian kita klik lanjutkan. Nanti totalnya adalah 11.800. Kita klik lanjut dan di sini ada nomor virtual account-nya. Bapak Ibu bisa masuk di BRI Mobile Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran di BRI Virtual Account. Nah, langkahnya seperti ini, saya jelaskan juga. Bapak Ibu bisa masuk pada BRI, nah Brimo-nya Bapak Ibu, karena saya menggunakan BRI Mobile. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan proses login. Setelah Bapak Ibu login, di sini Bapak Ibu bisa memilih BRI atau Briva. Di sini, kemudian kita pilih pembayaran baru, dan kita masukkan nomor Briva yang ada di sana. 13267. Kemudian setelah masukkan kode yang di sana, kita lanjutkan dan nanti akan tampil halaman sejumlah berapa yang akan dibayarkan. Dan kita lakukan klik bayar. Nah, nantinya Bapak Ibu setelah dilakukan proses pembayaran, di sini ada konfirmasi pembayaran telah berhasil dilakukan. Maka Bapak Ibu bisa lakukan klik OK di sini. Pembayaran telah berhasil dilakukan, klik OK. Dan di sini muncul pembayaran sukses, pembelian sedang diproses, mohon ditunggu beberapa saat. Nah, saldo berhasil masuk. Jadi sudah berhasil nih Bapak Ibu. Nah, untuk memastikan apakah materai yang kita beli itu sudah berhasil terproses, sudah berhasil bayar, dan sudah dimiliki oleh kita materainya, kita bisa mengecek di sini. Nah, di sini ada kuota 1, karena tadi saya membeli hanya 1. Kemudian coba kita masuk pada riwayat pembelian juga, bisa dicek di sini. Nah, di sini ada tanggal-tanggalnya sudah lengkap sekali dan terbayar. Coba kita lihat struknya di sini Bapak Ibu sudah terbayar dengan total 11.800 sesuai dengan yang telah saya bayarkan tadi beserta jam-jamnya seperti itu. Nah, ini juga bisa kita download Bapak Ibu untuk struknya sebagai tanda bukti. Baru kita bisa cetak ataupun kita bisa save as PDF. Monggo terserah Bapak Ibu. Nah, sekarang ketika saya telah memiliki satu kuota materai, kita akan masukkan atau kita bubuhkan pada dokumen kita. Bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada pembubuhan. Nah, pembubuhan materai di sini. Dan untuk caranya di sini ada beberapa tahap, di mana ada proses upload, pilih posisi, isi PIN, pembubuhan, dan download. Jadi ada 5 tahap. Nah, coba kita praktekkan langsung pada berkas kita, dokumen kita. Nah, sebelumnya untuk dokumen di sini Bapak Ibu harus perhatikan, untuk dokumen bisa berupa PDF. Jadi berbentuk PDF dengan ukuran yang direkomendasikan adalah A4. Ini yang direkomendasikan. Misalnya berkas Bapak Ibu tidak A4 mungkin juga bisa Bapak Ibu. Tapi ini direkomendasikan. Tapi misalnya tidak A4, nah kita coba saja, masukkan saja di sini. Nah, kita langsung praktekkan pada berkas P3K. Yang kemarin, tahun dulu, kita coba praktekkan. Di sini saya sudah memiliki contoh surat pernyataan yang tahun dulu. Di sini dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana. Nah, ini merupakan surat pernyataan P3K di tahap kedua kemarin. Jadi seperti inilah tampilannya.
Dan di sini tanda tangan, Bapak Ibu harus ada tanda tangannya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu scan terlebih dahulu dokumennya yang bertanda tangan itu, barulah Bapak Ibu upload. Dan ingat untuk filenya berbentuk PDF nantinya yang diupload. Seperti ini dan direkomendasikan di kertas A4. Nah, setelah ini kan surat pernyataan kan wajib bermaterai nih. Nah, surat pernyataan wajib bermaterai dengan data-data yang seperti ini. Saya kurang paham untuk yang terbaru apakah sama seperti ini untuk surat pernyataannya atau seperti apa. Saya juga masih belum mendapatkan informasi. Tapi ini contoh yang tahun kemarin. Nah, misalnya sudah seperti ini, maka Bapak Ibu bisa tarik data, drag and drop lagi. Kita buka untuk e-materainya, kita seret ke sini. Kita buka filenya, kita klik seret seperti ini. Setelah Bapak Ibu menyeret data yang tadi, di sini pastikan sudah masuk Bapak Ibu. Dan berapa lembarnya di sini ada. Karena tadi untuk surat pernyataan yang saya upload itu hanya 1 lembar, maka di sini tidak ada page keberapa. Kalau Bapak Ibu misalnya ada beberapa page, maka Bapak Ibu di sini akan muncul page 1 of berapa di sini. Misalnya 5 of 5, of 6, of 10 seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bisa menggunakan fitur untuk preview maupun next. Nah, ini preview maupun next di sini bisa menggunakan ini. Kemudian last ini yang ke halaman akhir, first ini yang ke halaman awal. Nah, kita terlebih dahulu memasukkan tanggal dokumen yang ada di sini. 27 bulan Januari 2022. 27/01/2022. Kemudian nomor dokumennya misalnya ada di sini Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian jika tidak ada ini bisa dikosongkan. Ini karena tidak ada dikosongkan saja. Tipe dokumennya apa? Di sini adalah surat pernyataan karena memang surat pernyataan. Baru kita tarik saja Bapak Ibu materai yang ini. Nah, kita tarik, kita paskan di sini, kita bubuhkan. Nah, kita paskan. Nah, sekiranya seperti ini karena tanda tangan lah Bapak Ibu. Nah, sip seperti ini baru Bapak Ibu bisa membubuhkan. Ingat, dengan klik bubuhkan berarti mengurangi kuota Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pastikan terlebih dahulu datanya. Karena ketika ini sudah habis atau sudah dipakai, maka ini tidak bisa lagi digunakan di materai atau di dokumen-dokumen berikutnya. Seperti itu materai yang tadi itu. Baru, oh ini sudah benar, pastikan terlebih dahulu datanya, oh ini sudah benar. Maka Bapak Ibu bisa klik bubuhkan. Dan juga pastikan, misalnya ada nomor dokumennya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Agar pas Bapak Ibu ternyata materai ini digunakan untuk nomor dokumen sekian. Seperti itu. Karena materai ini ada kodenya, maksudnya ada identitasnya satu materai tersebut. Nah, jika sudah sesuai semua datanya, kita klik bubuhkan materai. Apakah kamu yakin membubuhkan e-materai? Maka Bapak bisa klik iya. Dan ini masukkan PIN 6 PIN digit kamu. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan PIN. Jadi setiap Bapak Ibu ingin membubuhkan materai, ini pastikan Bapak Ibu memasukkan PIN 6 PIN kamu. Jadi beda dengan password yang tadi. Ini PIN Bapak Ibu, PIN kamu. Nah, PIN di sini Bapak Ibu bisa masukkan mungkin berupa angka. Kita masukkan saja. Kita buat PIN yang baru karena memang saya tidak pernah membuat PIN sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat apakah sesuai data ini, Bapak Ibu bisa tekan ini tanda mata, maka nanti akan muncul angka-angkanya. Misalnya tidak ingin melihat, oh sudah pas yakin, maka Bapak Ibu tidak perlu menekan tanda mata di sini. Maka kita klik lanjutkan saja. Di sini Bapak Ibu harus berupa angka. Jadi masukkan PIN lagi, konfirmasi PIN yang telah dimasukkan tadi. Nah, jika sudah sesuai dan ini tahap terakhir, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Dan kita tunggu. Nah, unduh file telah dibubuhkan. Jadi sudah sukses nih Bapak Ibu. Anda dapat melakukan kirim ulang email atau mengunduh kembali file Anda pada halaman riwayat pembubuhan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah materai yang telah tadi kita bubuhkan. Dan jika sudah terbubuhkan seperti ini tidak bisa diambil atau digunakan untuk file-file yang lain. Sudah hilang kuotanya. Dan kita bisa unduh filenya. Kita klik unduh di sini. Kemudian kita lakukan save. Nah, di sini nanti akan berbentuk seperti ini dokumennya. Nah, nanti akan muncul seperti ini dokumennya. Kita bisa buka kembali. Dan di sini ada materainya. Kemudian dokumen inilah yang absah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan proses pembubuhan, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan ke email sebagai rekam jejak kita bahwa kita sudah pernah
membuat satu materai tersebut, membubuhkan satu materai, kirim ke email. Nantinya akan masuk di email kita sebagai draft di email kita Bapak Ibu. Jadi sebagai buktilah seperti itu. Ketika dokumen ini hilang misalnya. Suatu saat hilang dan dibutuhkan, enak kalau misalnya kita kirim lewat email. Dan nantinya di email kita akan muncul seperti ini, pembubuhan materai berhasil. Nah seperti ini Bapak Ibu, pembubuhan materai berhasil dengan lampiran dokumen yang telah kita bubuhkan tadi. Enaknya di situ Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa tutup, dan untuk mengetahui sisa kuotanya berapa, nah di sini sudah habis. Atau Bapak Ibu juga ingin mengetahui riwayat pembubuhannya seperti apa, Bapak Ibu juga bisa di sini, bisa dilihat pada riwayat pembubuhan. Dan di sini sudah jelas sekali beserta nama filenya, jenis filenya, surat pernyataan, surat keterangan lainnya, kemudian tanggal dokumennya ini tanggal sekian di dokumen yang tadi, dan nomor serinya nih Bapak Ibu, ada nomor serinya, waktunya, dan statusnya berhasil. Karena di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah status yang ada di sini berhasil atau tidak. Selain dikirim ke email, Bapak Ibu juga termonitoring di sini dan lihat file. Dan ini juga bisa diunduh kembali. Seperti itu. Enaknya di situ Bapak Ibu ketika menggunakan e-materai di sini. Jadi dokumen kita itu terpampang atau terdokumentasikan pada beranda e-materai maupun pada kotak masuk di email kita. Jadi seperti itulah langkah Bapak Ibu untuk membuat e-materai. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat kepada Bapak Ibu. Karena informasi yang saya berikan sudah sangat jelas sekali dan juga sangat rinci beserta dengan cara untuk proses pembayarannya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.